Selamat pagi, salam sejahtera, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Selamat berjumpa kembali pagi hari ini. Selamat menikmati kasih Tuhan melalui persekutuan kita ibadah pagi ini. Sebelum itu, mari kita bersama-sama satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, Allah yang kami sapa di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pagi hari ini, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kami mohon hikmat dan roh kudus-Mu, agar kami boleh mendengar dan memahami firman kebenaran-Mu dengan baik dan benar. Dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan bermohon kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Bacaan kita pagi hari ini dari kitab Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7 yang berbunyi demikian. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara, jaga di tengah-tengahnya, dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda. Ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Itulah firman Tuhan yang akan kita bersama-sama renungkan bersama pagi hari ini di bawah tema Israel yang baru. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, ketika kita memberi kepercayaan kepada seseorang, kita memberi kepercayaan yang sepenuh-penuhnya. Tetapi apa yang sering kali terjadi, lebih banyak seseorang membuat kita merasa kecewa. Karena kepercayaan itu seringkali tidak dipergunakan atau tidak dilaksanakan sebaik mungkin. Mungkin seperti itulah yang dialami oleh sang pemilik kebun anggur. Seperti itulah yang terjadi dengan bangsa Israel. Yang kita tahu bahwa bangsa Israel adalah kebun anggur Tuhan.
Bangsa Israel digambarkan sebagai kebun anggur Tuhan. Tuhan menegur dengan sangat keras kepada bangsa Israel. Tuhan diibaratkan sebagai pemilik dari kebun anggur tersebut. Dia adalah pemiliknya, sekaligus dia adalah petaninya. Ia bekerja semaksimal mungkin. Ia menanami pohon anggur, bukan saja menanam, dia mencangkul, bukan saja mencangkul. Dia juga membuang semua batu-batunya, supaya apa yang ditanam, anggur yang ditanam, boleh menghasilkan buah yang terbaik. Sang pemilik kebun, petani, mengharapkan hasilnya akan lebih baik. Mengharapkan kebun anggurnya berbuah yang terbaik. Tapi apa yang terjadi? Kekecewaan itu dialami oleh sang pemilik kebun anggur atau Tuhan. Kecewa dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel. Ia kecewa atau Allah kecewa atau sang pemilik kecewa. Lalu ia merusak, ia menghancurkan, bahkan ia membongkar kebun anggurnya. Bangsa Israel yang dipilih, yang ditetapkan, dan diberi kesempatan atau diberi status sebagai orang yang dipilih, yang memiliki status istimewa yang luar biasa dari Tuhan. Apa status istimewa mereka yang luar biasa? Status istimewa mereka ialah mereka diutus untuk melakukan kehendak Tuhan. Mereka diutus untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan. Bukan hanya itu, mereka diutus untuk menegakkan keadilan. Bangsa Israel tidak menghasilkan itu. Bangsa Israel tidak melakukan hal itu. Justru mereka menghasilkan buah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Justru mereka gagal dalam mengemban tugas kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Mereka tidak mampu, mereka tidak sanggup untuk menunjukkan kualitas mereka sebagai sesuai dengan harapan Tuhan. Sekalipun mereka berbuah, tapi buah mereka, kata firman Tuhan hari ini, buahnya asam. Mereka berbuah, tapi buahnya asam. Sekalipun mereka sudah mengecap kebaikan Tuhan, sekalipun mereka sudah menikmati kemurahan Tuhan, mengalami berbagai-bagai mujizat dari Tuhan, tetapi mereka tidak mampu menyatakan buah yang terbaik. Kita bandingkan dalam Injil Matius pasal 7 ayat 20. Tuhan mau supaya setiap orang yang dipilih, diutus untuk melakukan pekerjaannya, orang bisa mengenal dia. Dalam Matius pasal 7 dikatakan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya lah bangsa Israel akan dikenal bahwa mereka adalah umat pilihan yang diutus untuk mengerjakan pekerjaan yang Tuhan inginkan. Tetapi apa benar? Justru dari buahnya mereka tidak dikenal. Mereka menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, Bapak Ibu saudara-saudara dan saya
adalah kaum Israel yang baru. Tuhan mengutus Bapak, Ibu, dan saya ke dalam dunia ini melalui berbagai bidang kehidupan Bapak, Ibu, dan saya untuk melakukan pekerjaannya, untuk melakukan kehendaknya, untuk mewujudkan kerajaan Allah, untuk mewujudkan kerajaannya. Selama masih ada kesempatan Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita lakukan sebaik mungkin, sebisa kita, agar apa yang kita lakukan, apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita ketika kita diutus ke dalam dunia ini, kita dapat melakukan tugas pekerjaan untuk kemuliaan namanya, untuk menyatakan bahwa Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan saya adalah warga kerajaan surga. Bapak, Ibu, dan saya adalah warga atau bagian dari kehidupan umat kepunyaannya. Sebab itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita melakukan tugas tanggung jawab kita dalam sukacita damai sejahtera. Mari kita melakukannya, sebab Dia sendiri yang akan menyempurnakan apa yang kita kerjakan. Dia sendiri yang akan menyempurnakan apa yang kita lakukan. Jangan pernah kecewa dan jangan pernah mengecewakan Dia yang mengutus Bapak, Ibu, dan saya, supaya Bapak, Ibu, dan saya luput dari murka Allah, supaya kita luput tidak sama seperti bangsa Israel zaman Yesus. Itulah firman Tuhan pagi hari ini Bapak, Ibu, Saudara-saudara, yang kita bersama-sama boleh mendengar dan merenungkannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih pagi hari ini kami boleh menyatakan ungkapan syukur kami di hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kami percaya bahwa pagi hari ini Tuhan akan tetap menuntun, memelihara, dan menguatkan, serta memperlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga kami boleh bekerja dan berkarya, kami juga boleh berakhir pekan dalam sukacita dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Dan lebih khusus kami bersyukur untuk semua berkat-berkat-Mu yang boleh dinikmati oleh jemaat Tuhan. Baik yang menikmati pertambahan usia, kesehatan, kesuksesan, kesembuhan, dan masih banyak berkat-berkat Tuhan yang boleh dinikmati oleh umat kepunyaan-Mu. Kami bersyukur untuk semuanya Tuhan, sempurnakan sukacita jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, yang dalam pergumulan, dan yang dalam berbagai duka cita. Kami mohon Tuhan menjamah, memulihkan dan menguatkan, serta menopang dan menuntun mereka. Sehingga dalam kelemahan mereka, dalam ketidakberdayaan mereka, dalam duka cita mereka, mereka tetap punya pengharapan hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti memulihkan, Tuhan pasti menyembuhkan, dan Tuhan pasti menguatkan iman dan percaya jemaat Tuhan. Kami berdoa buat anak cucu kami yang saat ini baik dalam pertumbuhan, baik dalam menuntut ilmu, terlebih khusus yang sementara mengikuti ujian sekolah. Tuhan memberkati semua usaha dan jeripaya anak-anak cucu kami. Biarlah mereka boleh diperkenankan untuk mengikuti ujian. Mereka boleh menyelesaikan berbagai soal yang diperhadapkan kepada mereka dengan hikmat dan kuasa Tuhan. Semua persiapan yang mereka sudah persiapkan, biarlah mereka boleh pakai untuk masa depan mereka. Terima kasih untuk campur tangan Tuhan buat anak cucu kami. Baik dalam pendidikan, baik dalam pertumbuhan, baik dalam pekerjaan mereka. Kami senantiasa berdoa buat jemaat Tuhan yang jauh terpisah dengan kami, baik oleh karena pekerjaan, baik oleh karena keluarga. Ke dalam tangan kuasa kasih Tuhan, kami percayakan mereka. Tuhan menolong dan menopang mereka
dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan, jika pagi hari ini kami pula dapat diberi kesempatan untuk mendoakan pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami. Karuniakan hikmat dan roh kudus-Mu agar pemimpin kami boleh melaksanakan tugas tanggung jawab mereka, boleh menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah bangsa dan negara ini melalui kepemimpinan mereka. Terlebih khusus untuk meminimalkan penyebaran virus corona. Kami percaya bahwa Tuhan pasti memulihkan bangsa dan negara kami dari virus corona. Karena Tuhan mampukan pemimpin bangsa dan negara kami juga segenap rakyat Indonesia agar kami mampu bekerja sama untuk meminimalkan penyebaran virus corona. Kami percaya bahwa dalam tangan kuasa kasih Tuhan, hidup kami akan berarti, hidup kami akan dikuatkan, hidup kami akan dimampukan untuk menghadapi berbagai pergumulan, tantangan, dan penderitaan sekalipun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada banyak hal yang akan kami sampaikan kepada Tuhan, tapi kami percaya Tuhan lebih jauh mengenal kami semua. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami. Dan Engkau mendengarkan doa dan permohonan ini yang kami bawa hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan bermohon kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat bekerja, selamat berkarya, selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati.